Kita sambil makan tempe nih. Aku pikir itu pisang goreng. Ini boleh beneran ngelawak ini. Berapa bahasa bisa? 5 bahasa. Bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, segala macam. Yang paling gampang. Bahasa Indonesia. Aku masih punya masalah dengan misalnya nomor-nomor ya. Ngo, Ngo, mong. mong. Ya, ngo. Oh, dicium-cium. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Selamat pagi. Kita ketemu lagi hari ini. Aku masih di Polandia. Dan nanti jam 5 sore aku pulang ke Belanda. Dan kemarin aku ke Polandia dalam rangka memeriahkan acara 17 Agustus di KBRI Warsaw, Polandia. Acaranya seru banget, terus dapat pengalaman yang baru, dapat kenalan baru ya. Dan hari ini sebelum pulang, aku masih punya waktu. Sekarang baru jam 11 pagi ya, setengah 8 udah bangun. Dan hari ini rencana aku mau datang ke salah satu restoran Indonesia yang ada di Polandia, di Kota Tua tempatnya. Nama restorannya adalah Sambal. Dan kalau kalian nonton di vlog aku sebelumnya, waktu 17 Agustus, itu tuh ada tuh bapak-bapak yang ini bakar kambing. Nah, beliau adalah owner sekaligus chef dari restoran Sambal itu. Tapi hari ini aku akan bareng dengan salah seorang vlogger dari Polandia, namanya Anya. Ya, nanti kalian bisa follow Instagramnya dan juga nonton YouTube-nya. Jadi beliau adalah orang asli Polandia tapi bisa bahasa Indonesia. Jadi kemarin saya sengaja tuh ketemu di acara. Nah, hari ini aku akan bareng sama beliau. Terus ada Bayu juga. Bayu ini juga warga Indonesia yang tinggal di Polandia. Nah, nanti dia akan ikut gabung juga di vlog ini. Tapi aku masih nunggu dia datang ke hotel. Nah, kita akan seru-seruan nanti di restoran Sambal. Karena aku juga udah lapar, sengaja nggak sarapan supaya bisa makan banyak hari ini. Saksikan vlognya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini cover aku udah siap. Tas aku udah siap. Jadi aku memang nggak bawa barang yang banyak kemarin. Udah tinggal, kalau udah Bayu udah datang, tinggal angkat cover. Kita sekarang udah sampai di Kota Tua lagi. Bentengnya bagus banget ini. Kita ke benteng ke dalam ini? Oke. Tuh kalau dari sisi sampingnya tuh bagus banget ini. Nah, ini tempatnya. Tapi belum buka. Bukanya jam 12. Dan kita juga janjinya jam 12. Ada yang terbang ini. Siapa ini yang terbang? Hey, Grace. Grace. Nah guys, jadi ceritanya dulu bulan Mei aku pernah tuh makan di sini rame-rame sama Pak Irwan dari Abrofood, Pak Dea dari Lemonilo. Nah, sekarang aku makan lagi. Sekarang udah jam 12, tapi barusan aku dapat WhatsApp dari Ania, namanya Ania gitu, bahwa dia terlambat 20 menit. Padahal aku udah lapar banget ya. Pengen makan semua deh kayaknya di restoran ini. Tapi kita tunggu dulu sampai beliau hadir. Iya, aku tadi nanya kursi bisa taruh keluar nggak? Aku sama si Anya. Iya, yang YouTuber Poland itu. Oh iya. Iya. Ini orangnya datang ini. Sadali Jasi. Look, yeah. Jadi Anyanya mau ke toilet dulu, mau make up dulu. Tapi karena memang dari pagi belum sarapan. Coba dulu. Jamnya ada isi juga ternyata. Jamnya udah diisi saus pedas. Mantap nih. Buat ganjal perut sebelum kita mulai. Sebanyak ini harganya
20 zloty itu ya? Apa nama bahasa? 20 zloty. 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 Sama dengan? Sama dengan Kalau euronya 4 euro. Kalau Indonesianya 74.000, hampir 75.000. Jadi guys, makan sampai memendoan 75.000 rupiah saja. karena kalau kita hitung-hitung makanan di sini pasti memang gak gila ya kita mikirnya ya. Karena tempe satu batang di Indonesia berapa yuk? 1.000. Sumpah aku nggak pernah tahu. Aku juga nggak tahu. Dulu 5.000 kali ya? Apa 15.000? Satu batang tempe di Indonesia 15.000 kali ya? Anggapannya mah tempe tuh kayak makanan yang paling affordable deh. Nggak, kira-kira kalau kita beli tempe di pasar berapa? 15.000? Mungkin ya. Ini harganya 75.000 saja. Anya, apa kabar Anya? Baik, aku sangat senang. Ya. Iya. Aku kemarin waktu Anya datang pakai bahasa Indonesia. Jadi Anya ini ceritanya waktu di acara 17 Agustus. Dia tiba-tiba naik ke atas panggung, dia ngomong gini, bisa musiknya volumenya dikecilkan sebentar. Ya, Dan di situ aku kaget gitu loh. Oh bisa bahasa ini boleh bahasa Indonesia, gimana ceritanya gini. Anya sebenarnya aslinya orang apa? Orang Polandia, ya. Orang Polandia. 100% orang Polandia. Oh oke. Orang Polandia. Terus kok bisa bahasa Indonesia? Ya Ceritanya. bisa karena dulu aku tinggal di Malang 2 tahun, dan Oh. aku di Bali dan di Jakarta. Jadi Indonesia sudah di hatiku ya, dan aku mulai belajar di universitas dan juga dengan guru private waktu pandemi. Ya. Wow, jadi aku sudah punya hubungan dengan Indonesia. Ya. 6 tahun lebih. 6 tahun. Jadi 6 tahun. totalnya di Indonesia itu 6 tahun lebih. Beberapa tahun karena waktu pandemi Ya. aku di Polandia. Jadi berbagi hidup antara Polandia dan Indonesia. Berapa bahasa bisa? 5 bahasa. 5 bahasa. 1 bahasa Polandia. Polandia karena native Polandia, Ya. orang Polandia. Bahasa Inggris, Inggris. bahasa Prancis. Aku sangat cinta Prancis juga. Oke. Dan Jerman dan Indonesia. Iya. Wow. Bahasa Jawa nggak iso. Ini bisa bahasa Jawa. Jadi enak. Jadi 5 bahasa. Iya, tapi aku lupa bahasa Jerman karena dulu aku kuliah di Jerman. Ya. Tapi sekarang lupa karena tidak pakai ya. Ya. Sekarang bahasa Indonesia saja, Polandia dan Inggris. Tapi kenapa bisa sampai 5 bahasa? Itu ceritanya gimana? Karena kuliah di luar negeri, di Prancis, di Jerman, Oke. dan aku harus pakai bahasa Inggris karena ya punya banyak teman-teman dan juga kuliah Ya. dalam bahasa Ya. Inggris, Ya. bahasa Polandia ya Ya. dari kecil. Terus dari 5 bahasa, kalau kita bahasa Polandia kita nggak usah hitung ya, karena itu kan bahasa ibu, Ya. ya. Jadi dari 4 bahasa ini yang paling susah itu bahasa apa? Bahasa Polandia. bahasa Polandia. Aku pikir karena banyak orang bilang Enggak, maksud aku untuk belajar. Untuk belajar, oke. Bahasa Untuk belajar, aku pikir bahasa susah, tidak ada. Tidak ada. Yang dari Jerman, Prancis, Inggris dan Indonesia yang paling susah yang mana? Mungkin Prancis. Tapi kalau aku pikir itu susah karena aku pikir kalau sudah bisa bahasa mungkin bahasa Inggris untuk aku. Ya. Karena itu bahasa pertama asing ya untuk aku belajar. Ya. Jadi aku bingung itu apa. Ya. Tapi setelah itu kalau sudah bisa satu bahasa bisa juga membandingkan ya bahasa Inggris dengan bahasa Prancis dengan bahasa Jerman, dan terkadang aku juga belajar 3 bahasa dan aku tulis kata dalam 3 bahasa dan kalau aku revisi bahasa Prancis, aku langsung bisa bahasa Jerman ya karena aku belajar 3 bahasa terkadang. Tapi memang ada orang yang menurut penelitian gitu ya, ada orang yang bisa punya kemampuan untuk mempunyai lebih dari 3 bahasa ya. Itu namanya apa yuk kalau nggak salah? Ya. Aku lupa kata ini, tapi ya aku tahu. Itu jadi tidak semua orang memiliki kemampuan itu ya. Jadi kamu salah satunya. Mungkin. Terus kalau tadi yang paling susah dan yang paling gampang dari 4 bahasa kecuali Polandia, bahasa apa yang kamu pelajari? Yang paling mudah. Yang paling mudah? Ya. Dalam bahasa Polandia. Untuk belajar. Kata? Enggak, kan kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, segala macam. Yang paling gampang untuk dipelajari itu bahasa apa? Gampang itu apa? Mudah, easy to mudah. learn. Yeah. Easy.
bahasa Indonesia. Oh. Maaf ya, Pia. Iya, kenapa? Kenapa bahasa Indonesia? Kita sambil makan tempe nih. Aku pikir itu pisang goreng. Ini bule benar ngelawak ini. Pisang goreng. Ini tempe, kamu tempe? Tempe ya. Ya, tempe mendoan. Ya, aku sangat suka tempe dan tahu. Wow. Ya? Dan itu pedas. Sedikit pedas. Oke. Kamu suka makan pedas nggak? Nggak bisa, tapi oke. Ayo dicoba. Hari ini itu hari yang spesial karena kamu di sini. Bayu. Jadi, kenapa bahasa Indonesia itu paling mudah? Karena tidak ada grammar. Ya. Tidak ada grammar itu pergi, aku akan pergi, sudah pergi. Ya. Grammar itu susunan kata. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu susunan tata bahasanya. Jadi paling mudah. Berapa lama waktu kamu stay? Jadi setelah kamu stay di Indonesia, kamu yang bisa bahasa Indonesia atau memang sebelum ke Indonesia kamu udah prepare bahasa? Aku tidak bisa bahasa Indonesia. Dan kata pertama yang aku belajar di Indonesia itu bukan selamat pagi atau terima kasih, tapi itu tanpa gula. Tanpa gula. Minum. Ya, karena aku sangat bagaimana? Kaget ya. Di mana-mana orang seperti menambah gula. Mana-mana. Kopi, jus, teh, dan aku seperti, apa ini? Manis. Kita orang Indonesia suka manis. Namanya es. Kalau orang jual es teh, bukan jual es teh, tapi es teh manis. Ya. Warung kopi manis, gitu. Cewek manis, tahu nggak? Itu juga. Kita memang banyak menggunakan gula di Indonesia. Kenapa? Karena kita mungkin tidak terbiasa dengan rasa pahit dan rasa asam. Ya, kalau di sini aku melihat bayi itu diajarkan makan asam, ya. Ya diajarkan. Jadi kalau kita orang Indonesia kalau makan jeruk yang asam itu mukanya langsung gitu ya. Tapi kalau di sini orang makan asam itu seperti kayak orang makan manis. Ekspresinya tidak ada, gitu. Karena memang di sini sudah diajarkan dari kecil, dari bayi. Tapi kalau di Indonesia kita tuh punya kayak seperti apa bahasa itu kalau kita di mindset kita Memori. Mindset kita tuh asam itu bukan enak, sesuatu yang enak gitu. Jadi makanya kita terbiasa dengan manis, ya, kecuali sambal ya. Tapi aku juga pikir bahwa Ya. mungkin itu karena iklim. Oke. Ya. Iklim. Ya. Karena kalau aku di Indonesia, aku lebih mau makan manis. Ya. Martabak. Bisa jadi. Dia tidak. Bisa jadi. Tapi mungkin iklim juga. Bisa jadi. Jadi setelah di Indonesia, kamu belajar bahasa Indonesia. Iya. Itu butuh waktu berapa lama sampai bisa? Mungkin 3 tahun karena aku tidak rajin di Malang ya, karena aku mulai di Malang. Ya. Dan aku seperti selamat pagi ya. Tapi tidak bisa konversasi yang lebih deep. Ya. Tapi bisa selain bisa bicara, bisa nulis juga? Bisa. Bisa ya. Bisa. Aku pikir dulu aku pikir itu bahasa sedikit susah karena aku masih punya masalah dengan misalnya ngomong ya, mengucapkan ngomong Dan dia juga bermaksud bicara nomor. 1, 2, 3, nomor. Number you mean? Oke. Ngomong maksudnya itu bukan number. Ngomong? Iya. Itu ngomong. Oh itu kamu yang ada tulisannya N dan G kamu susah. Oke. Landia bersih. Karena Karena apa?
Karena di Polandia, di Eropa kami tidak pakai ini, no, tidak. ya. Mungkin di sini, Ya. misalnya dalam bahasa Jerman, ich habe, Ya. dan di French, le papillon, je suis très heureuse. Dalam bahasa Polandia itu chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie strząsa skrzydła z dżdżu. Ya, ini, ya, jak ini. Tapi dalam bahasa Indonesia, Iya benar itu ya, benar itu. susah. Itu kebanyakan orang yang bahasa Indonesia itu kesulitannya yang kalau ada tulisannya NG. Iya. Ngomong-ngomong atau kamu bisa ngomong enggak? Enggak, oke, enggak. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke. Enggak. Ya. Ngomong nggak bisa. Ada gado-gado asli Ada. dari Indonesia. Kita tadi pesan gado-gado, Impor dari Indonesia. Ya, Bayu gado-gado. Aku soto Bogor. Apa ini? Laksa. Seperti ini. Oi. Oh, dicium-cium. Ah. Kamu vegetarian? No, bisa makan Daging? daging. Ya bisa. Tapi cinta gado-gado. Iya. Lebih suka sayur. Iya. Dan sehat, makanan sehat. Karena sausnya atau karena sayurnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Thank you. Ya, ini soto kuning. Aku kalau makan jangan kaget ya, cabenya banyak. Aku kalau makan cabenya banyak. Anya itu sendoknya. Wow. Aku suka makan pedas Anya soalnya. Wow. Kamu di Indonesia nggak makan pedas? Tidak. Di Lombok itu sangat susah pengalaman ya dengan makanan karena orang Lombok sangat suka makanan pedas. Oh, iya. Dan untuk aku itu sangat susah. Ya. Jadi tapi ya enak tapi susah harus adaptasi ya. Ya. Oh, it's nice. Ini kayak laksa gitu. Kamu ngomong apa barusan? Kalau bahasa rindu tempe. Oh ya. Kalau bahasa Polandianya selamat makan apa? Smacznego. Smacznego. Oke. Kerupuk. Terus perbedaan yang kamu rasakan setelah kamu di Indonesia 7 bulan, waktu kamu balik ke sini, apa yang kamu rasakan? Tentang apa? Semua. Di Indonesia kamu terbiasa dengan iklimnya, cuacanya, dengan makanannya. Terus waktu kamu balik ke sini, ada nggak perasaan kayak Rindu? what I'm doing here in Poland? Polandia aku sangat suka Ya. bahwa aku bisa jalan kaki Di Polandia, ya. di mana-mana. Iya. Dan aku rindu ini. Karena di Indonesia susah, mungkin di pantai saja. Tapi kalau aku jalan, ada bule, miss foto. Kamu rindu itu ya? Iya, karena aku bule. Ya. Jadi aku rindu. Terkadang, karena aku sangat suka orang ya, bisa ngobrol, bisa aku sangat suka. Tapi terkadang harus punya sedikit pribadi ya, seperti privasi. Privacy, ya. Harus. Ya. Dan di Indonesia itu susah. Ya. Karena orang selalu tertarik. Ya, aku juga mengerti ya, tapi terkadang ya susah. Susah. Rindu makanannya pasti. Iya, makanan juga. Karena aku sangat suka makanan simple, sederhana. Simple ya. Tidak butuh banyak bahan ya, Bahan-bahan. Enggak butuh. Jadi ya untuk orang Indonesia itu seperti tidak ada rasa ya. Tidak ada rasa. Aku tahu pacar juga. Kalau aku masak dia seperti Tambahin. Ya. tapi untuk kami biasa. Aku juga pikir lebih sehat. Makanan Polandia lebih sehat. Ya, lebih banyak makan sayuran ya. Iya. Salad gitu, seperti itu. Dan tidak terlalu berminyak. Ya. Terus untuk sehari-hari, spend sehari-harinya kan di Indonesia kan lebih murah dari sini ya. Iya. Untuk makan dan segala macam. Iya, kalau bisa juga cari makanan di jalannya. Dan di sini tidak ada. Oh ya, di Polandia dan di Eropa kami selalu masak ya. Kami jarang keluar. Ya. Karena tidak ada makanan yang murah ya, seperti di Indonesia, warung. Tidak ada seperti ini. Jadi kami pergi ke supermarket, beli dan masak. Tapi tahu nggak kenapa orang Indonesia itu lebih suka belanja daripada masak sendiri? No.
Karena itu lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Dan ya cepat. ya. Ya. Aha. Lebih murah. Karena kalau kita belanja, ya kita bisa pilih yang mana kita mau, tinggal makan. Kalau masak, kita harus belanja dulu. Ya. Kita harus mikirin gasnya, waktunya, ya segala macam. Nah itu yang bikin mahal sebenarnya. Makanya kita lebih suka itu belanja ke warteg. Tahu warteg nggak? Tahu ya? Sama dengan warung. Warung, ya. Terus punya pengalaman buruk nggak selama tinggal di Indonesia? Yang kurang enak. Ada beberapa. Ya. Adam, mungkin aku akan pilih satu. Ya pilih satu, boleh. Atau nggak kalau terlalu privacy, nggak usah cerita, nggak apa-apa. Iya. Tapi ada karena aku ingat kami pergi ke Kawah Ijen dengan satu guru. Ya. Dia sudah orang tua. Ya. Dan dia tidak bisa Menyupir mobil ya. menyopir mobil dengan baik. Ya. Dan kami pergi seperti ini ya, ada gunung. Tanjakan ya. Dan dia tiba-tiba berhenti. Oh, ya. Dan dia mau. Mobilnya mundur ke belakang. Oh my god. Kami seperti takut. Ya. Aku mau menangis. Iya dan kami pinggir minggir, seperti ini ya ke dalam. Ya. Dan tiba-tiba berhenti dan ada sesuatu dari mobil yang bau. Terbakar, seperti terbakar. Ya. Jadi kami keluar dan kami di antara jungle. Ya, hutan-hutan. Ya. Dan setelah itu ya mereka cek sesuatu dan beberapa menit lagi bisa pergi lagi. Tapi aku setelah itu aku tidak mau pergi dengan orang ini. Aku pikir hitchhiking. Jadi kami bertanya orang di parking bisa pergi dengan kalian. Oh, ikut mobil lain. Dan mereka oke, ayo. Jadi bapak itu kamu tinggalin? Dia kembali sendiri. Oke. Ya. Tadi aku pikir kalau pengalaman jelek itu yang dimintain duit tengah jalan atau ternyata pengalaman jeleknya seperti itu. Ini sopan ini orangnya. Tapi itu sangat susah ya karena di parking ada mobil dan bis tapi mereka sudah penuh. Jadi kami mencari orang. Akhirnya ada mobil dan bisa. Berarti kalau pernah sini ada sedikit. Berarti kalau pernah tinggal di Jawa Timur berarti tahu petis dong? Iya. Tahu? No. Itu apa? Kamu nggak tahu petis, tapi tinggal di Jawa Timur. Iya. Petis? Nah. Itu apa? Petis. Terasi tahu? Terasi tahu. Ya. Kalau terasi itu kan bentuknya padat. Iya. Ya. Kalau petis itu seperti pasta, tapi. Petis. Oke. Mungkin aku tahu tapi aku lupa namanya. Oh. Pernah makan? Suka makan terasi? Tidak. Karena itu aku pikir mungkin tidak terlalu sederhana ya, tidak terlalu sehat ya aku pikir ya karena sebenarnya kalau terasi kita juga nggak tahu sehatnya di mana ya, cuman itu kan buat kita orang Indonesia kalau nggak makan sambal sama terasi kayak kurang komplit aja gitu. Itu sudah jadi bagian kulturnya kita sebenarnya. Aku nggak tahu kalau terasi itu sehat atau enggak. Lebih fokus dengan rasa kayaknya daripada kesehatan kalau kita. Itu Indonesia ya. Iya, Indonesia. Aku selalu cek, itu sehat atau tidak dan Indonesia enak atau tidak. Iya. Sebenarnya ceknya cuma enak atau tidak. Tapi kamu pikir itu akan ganti di masa depan atau tidak? Karena orang Indonesia enggak ya. Mungkin dulu terasi awal-awal dijual itu tidak pakai baju. Alias telanjang ya. You know what I mean? Dulu zaman dulu terasi itu tidak ada bajunya, tidak ada kemasannya, tidak ada pabrik. No, it's like before. If you go to market and then you find terasi just like this. Now they have a plastic, they have a box. Udah kayak lebih modern aja. Mungkin nanti di masa depan juga terasi masih tetap ada, tapi mungkin bentuknya ya sudah berubah lagi mungkin. Mengerti. Tapi kamu juga Polandia berapa hari ya? 2 hari. 2 hari. 3 ya. 2 hari.
Dan kamu coba makan makanan di Polandia? Yes. Kemarin malam kita datang ke salah satu restoran di sini di Old Town. Terus kita bisa pesan 5 makanan, ya, 5 makanan. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ada salah satu makanan yang menurut aku bukan kurang enak sih, kurang cocok di lidah aja sama aku. Karena ada apa namanya, jeroan. Kamu tahu jeroan? Itu kayak liver dari kamu bahasa Polandnya apa? Wątróbka. Ya, itu Wątróbka. itu dibikin sup. Iya, wątróbka ya. Itu aja yang aku kurang cocok, karena kalau di Indonesia kan kalau kita makan babat itu kan creamy sausnya. Pakai santan atau pakai apa gitu, dan cenderung rasanya itu ya, kalau ini kan kemarin makan babat ya isi perut itu sapi itu, tapi kuahnya manis. Dumpling apa namanya? Pierogi itu. Ya, itu enak itu. Terus kapan rencana mau pulang ke Indonesia lagi? Tahun depan. Tapi belum punya yang Ya? Ya, belum punya rencana-rencana ya, tapi ya tahun depan, karena jujur aku sudah punya tiket pesawat bulan Juli, tapi aku cancel karena punya sedikit masalah dengan dengan kesehatan ya, perut, karena itu mulai di Indonesia sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi aku memutuskan aku harus sehat di Polandia dulu dan nanti kembali lagi. Jadi itulah kenapa aku lebih lama sekarang di sini. Mamas sudah kesini? Iya. Udah pernah? Mamas? Mama? Mas? Mas. Belum. Belum ke Polandia? Belum, tapi harus. Kamu berarti kan udah pacarnya udah 6 tahun ya? Iya, tapi belum ke Polandia? mungkin aku berharap ya, doa bisa tahun depan. Oke. Sebelum kita tutup, kita cerita dulu YouTube-nya itu udah 6 tahun. Terus kemarin aku ada head-headnya itu Selalu pakai topi. Oh, ciri khasnya. Iya, globe in the hat. Globe in the hat ya, bisa cek. Dan aku punya lebih dari 20 topi dari seluruh dunia, dari Indonesia, Korea. Identitasnya selalu pakai topi? Selalu pakai topi. Iya. Selalu pakai topi, kecuali kalau mandi ya. Aku lepas. Iya. No, bercanda tapi. Oke. Aku waktu kemarin lihat YouTube kamu kemarin ada head-headnya gini. Ini apa nih masalah gitu ya? Karena waktu dikasih tahu, ini YouTube apa? Aku langsung cari ya. Wah, ini headnya nih agak bingung nih. Iya. Oke, Anya, terima kasih Anya ya. Terima kasih banyak. Aku senang banget bisa ketemu sama kamu. Terima kasih. Aku Terus mudah-mudahan nanti kalau kamu ke Belanda kita bisa bikin YouTube lagi. Atau siapa tahu kita ketemu di Indonesia nanti ya. Sukses buat YouTube-nya, sukses buat pekerjaannya ya. Terima kasih. Dan kita juga dulu. ya sama. Sama-sama. Terima kasih Dadah. semuanya teman-teman. Mama. Aku mau makan. Wow. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.